ketemu lagi, udah bulan April. Iya, cepet banget ya. Iya. Kirain masih bulan Januari. Gak maju-maju dong. Terus bulan April juga ada acara penting nih kita nih Kak. Iya betul. Ada acara apa? Ada acara Pasca. Ada lomba-lomba katanya ya? Ada dong Kak. Kita ngobrol doang, yang di rumah nggak disapa Iya, pasti ada nunggu itu kan. Dan cantik-cantik ya. Anggurin. Ayo kami coba disapa adik-adiknya. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Tuhan Kristus, yes, yes, yes. Sehat semua? Sehat. Puji Tuhan, walaupun masih pandemi, udah endemi belum ya? Masih pandemi ya? Belum Kak, masih pandemi. Tapi semuanya sehat. Biar lebih semangat Ya. sebelum mulai ibadah, kita ajak adik-adik untuk olahraga dulu. Olahraga apa Kak? Olahraga goyang-goyang. Oke, berarti pakai lagu sekolah minggu dong? Ya iyalah. Lagu apa Kak? Lagu apa sih yang itu loh Kak, yang jalan-jalan terus Jalan sama Yesus. Kudaki-daki. Oh, kudaki-daki udah lama juga kita nggak nyanyi lagu ini ya. Betul. Soalnya udah lama nggak keluar kota juga kita itu bagian Padang, tapi tetap bisa olahraga sambil pakai lagu Kudaki-daki. Oke adik-adik, bangkit berdiri. Ya. Semangat ya. Ya, Mas, ayo. Semuanya ikutin kakak ya. Jangan lupa senyumnya. Siap lagi. Daki-daki gunung yang tinggi, turun ombak yang dalam, melintasi padang rumput terbuka. Yesus beserta. Benarkah? Terbang luar angkasa, selam dalam samudra. Dayung kapal di sungai. Yesus beserta. Gimana Ya, udah cukup olahraganya Kak, udah daki, udah semangat, sudah mendaki-daki gunung yang tinggi, udah terbang, udah nyelam, berarti udah semangat memuji Tuhan. Semuanya tahan? Iya. Oleh karena itu, kita sudah masuk ibadah, kita mau nyanyi lagu apa Kak? Hari ini Ku rasa bahagia. Ayo Bang. Masuk kiri ya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, kata yang dapat memisahkan kita. Ya, tetap berdiri, kita memulai ibadah kita, sikap berdoa. Kita akan berdoa bukan dipimpin oleh kakak Naomi. Lipat tangannya, tutup mata, nggak
nggak boleh ngintip-ngintip lagi ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memberkati kami, memberi kami kesehatan ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan Yesus, walaupun masih secara online. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus-Mu selalu tercurah bagi kami, anak-anak sekolah minggu HKBP Jatinegara. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Aduh. Adik-adik boleh duduk. Tetap memuji nama Tuhan. Mukanya boleh cemberut? Gak boleh Kak. Kan lagi happy. Tadi kan hari ini kurasa bahagia. Hatiku juga penuh nyanyian. Wow. Lagi seperti lagu kita. Iya benar. Kita mau nyanyi lagu lagi adik-adik. Pokoknya hari ini kita harus happy. Karena bulan April ini adalah hari yang penuh sukacita. Tuhan Yesus sudah bangkit ya. Nah kita mau nyanyi lagu apa tadi kata Kak Tika? Hatiku penuh nyanyian. Ayo bang. Ada berapa? Ada 10. Ya, karena ini pertama kita yang pertama dan yang kedua. Kakak Tika pertama yang pertamanya. Oke boleh. Kakak Tika yang pertama, Kakak Naomi yang kedua. Dan adik-adik juga harus ikutin kita ya. Dan harus dengarkan ya. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Ya. Jadi hukum yang pertama dan kedua mengingatkan kita untuk terus menyembah Tuhan Yesus. Tidak boleh menyembah ya lain. Dan seperti biasa kalau kita kan sekolah minggu HKBP harus belajar lagu Batak, buku ND. Bulan April ini dari buku ND nomor berapa Kak? BE 24. Judulnya apa Kak? Tatap Hamion. Artinya apa Kak? Tatap apa artinya? Kalau kakak terjemahan bebas ya. Tatap ini berarti lihat kami. Ya, satunya kan tatap Hamion Nabung Udison. Lihat kami yang berkumpul di sini untuk memuji nama Tuhan. Kayak kita nih Kak di sini sama di adik-adik di rumah. Iya, walaupun kita belum ketemu ya, tapi kan kita tetap ketemu secara hati, secara rohani, bertemu beribadah bersama. Jauh di mata, dekat di hati. Ya. Oke adik-adik, kita sama-sama belajar ya dari buku ND 24 Tatap Hamion. Ayo bang.
pandai ya. Sekarang kita mau tetap membaca ayat Epistel Kak. ayat Alkitab ya. Dari mana epistelnya Kak? Untuk minggu ini, bulan ini ya, kita ambil dari Roma 5 ayat 1 Kak. Perjanjian baru, betul kan? Yang lama dong Kak. Baru dong Kak. Masa? Iya. Nah, Masa iya. Kak, ini nanti epistel ini Ya. bisa biasanya sebagai hafalan kita. Nah, karena kan ini minggu pertama ya, berarti kan baru lagi nih. Oke. Tapi sebelumnya kita baca dulu yuk Kak. Ayo. Nah, adik-adik yang di rumah sama-sama baca ya. Kita mulai dari ayatnya dulu, dari Roma 5 ayat 1 baru bersama-sama. Oke, Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Roma 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Cukup pendek ayatnya Kak ya? Cukup Tapi pendek. bisa lah. Cukup pendek, tapi adik-adik pasti jago lah ya. Ya Tuhan Yesus mana ada pasti Nah, pintar. iya dong, apalagi anak sekolah minggu apalagi KKBP Jatinegara. Coba tepuk tangan dulu. Iya dong, ya kan? Nah, sebelum kita lihat nanti Kak, ayat hafalan ini kan ada video nih, ya kan? Kita mau nyanyi lagu baru lagi Kak. Aduh, lagu apa lagi Kak? Terus Senang sekarang nih, lagu baru terus deh. biasanya adik-adik setiap bulan ya kita kan ada lagu baru dari Kidung Jemaat dan dari buku ND. Oh, tadi buku endenya sudah Iya, ya. sudah. Sekarang kita jemaat. Dari nomor berapa Kak? Dari Kidung Jemaat 453. Judulnya Yesus Kawan yang Sejati. Nah, adik-adik kita sama-sama belajar ya. Nyanyi yang keras ya, kalau ada yang udah tahu, Mama Ya. saya udah tahu. Oke, nyanyi yang keras ya. Ayo Bang. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Dia boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlepas. Dia pulang pasrah diri dalam doa padanya. Ayat 2 ya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada kalanya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Lagunya bagus ya Kak ya? Iya. Bagian ayat 2 dulu, aduh. Zep. Adik-adik juga ya, ingat, walaupun ada masalah di sekolah dimanapun tetap ke Tuhan Yesus. Yuk sekarang kita mau lihat videonya kan? Oke, kita udah ada yang ngirim ya Kak ya? Oh, pasti dong. Yuk adik-adik kita sama-sama menyaksikan video ayat hafalan. Silakan. Teman-teman, nama saya Skill Tiaraja Mani Huruf kelas TKA. Sekarang saya membaca ayat hafalan Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh
karena Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman. 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Shalom, saya Kevin Kenzo Pardosi. Saya akan membacakan ayat hafalan yang tertulis pada Roma 5 ayat 1. Demikian bunyinya. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Dadah. Nama saya Kelora Karsa kelas 3. Saya akan menghafal Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Pinter-pinter, hebat-hebat ya kak ya. Iya benar. Minggu depan kirim lagi dong. Ayo adik-adik dong yang belum pernah ya, belum pernah. Bahkan yang sudah pernah juga nggak apa-apa. Kirim aja ya. Senang kok. Semakin banyak yang ngirim ayat hafalan di setiap minggunya, pasti Tuhan Yesus akan semakin senang ya. Bahwa ternyata anak-anak sekolah minggu saya pada pinter-pinter gitu. Oke? Aku dengar-dengar ada firman Tuhan ya kak. Iya. Nah, apa Caranya? caranya? Gampang adik-adik. Adik-adik hafalkan dulu, baru nanti kalian kirim videonya ke kakak-kakak sekolah minggu HKBP Jatinegara. Apa aja silakan, siapa aja. Boleh kakak kelasnya, boleh kakak kelas yang lainnya, boleh. Yang penting kakak yang kalian kenal, oke? Dan ditunggu paling lambat hari Rabu, supaya masih ada waktu untuk kakak-kakak mengeditnya. Terus Oke. kita ulang lagi aja ya kak. Nah, supaya lebih hafal Iya. untuk ayat hafalan minggu ini dan supaya lebih banyak yang ngirim ya kan, Ya, kita ulang bareng-bareng lagi yuk adik-adik, yuk sama-sama ya. Yang tadi dibaca dulu ayatnya, baru kita sama-sama, oke? 1, 2, 3. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ditunggu video ayat hafalannya, jangan lupa. Kita mau dengar firman Tuhan ya kak. Siapkan Alkitabnya, sikapnya. Kita mau ujian seperti rusa rindu. Ayo bang. Jiwaku rindu
Damai sejahtera Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Apa kabar anak-anak sekolah minggu yang kekasih? Selamat hari Minggu buat kita semua. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari Minggu ini, sebagaimana tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1, dimulai dari ayat 26 sampai 31. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Inang mau bertanya untuk kalian sekarang ini. Pertanyaannya seperti ini. Kira-kira berapa lamakah Allah menciptakan langit, bumi, beserta dengan segala isinya? Adakah di antara anak-anak yang tahu berapa lama Allah itu menciptakan bumi, langit beserta dengan segala isinya, termasuk manusia di dalamnya? Ya, benar. Bahwa Allah itu menciptakan langit, bumi beserta dengan segala isinya 6 hari lamanya. Lalu pertanyaan yang kedua, hari keberapakah manusia itu Allah ciptakan? Coba, ada juga lagi yang menjawab? Ya, bagus sekali. Bahwa Allah itu menciptakan manusia itu pada hari yang ke-6. Nah, anak-anak sekolah minggu kekasih, jikalau kita hitung-hitung lamanya Allah itu menciptakan langit, bumi dan segala isinya, 5 hari lamanya Allah menciptakan
langit bumi. Dan pada hari yang keenam Allah menciptakan manusia. Tentu sekali anak-anak sekolah minggu tahu kan susunan-susunan hari-hari dunia dan segala isinya ini Tuhan ciptakan. Nah, misalnya pada hari yang pertama, apa yang Allah ciptakan pertama sekali? Iya, yang pertama Allah ciptakan adalah terang. Baru yang kedua? Yang kedua, Allah menciptakan air dan cakrawala. Nah, hari yang ketiga Allah menciptakan apa coba anak-anak sekolah minggu? Apa yang Allah ciptakan pada hari yang ketiga? Ya, pada hari yang ketiga Allah menciptakan daratan, laut, dan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan yang berbiji. Nah, yang hari keempat ada enggak yang tahu anak-anak sekolah minggu? Hari keempat itu apa yang Allah ciptakan? Benar, bahwa pada hari yang keempat Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Nah, terus pada hari yang kelima, apa yang Allah ciptakan pada hari yang kelima? Pada hari yang kelima, Allah itu menciptakan jenis binatang-binatang di darat dan di laut beserta di udara. Lalu hari keenam Allah itu menciptakan manusia, binatang di bumi, ternak, dan binatang melata. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan lagi, banyak ini pertanyaan-pertanyaan yang harus Inang sampaikan kepada kalian untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian tentang Alkitab, khususnya cerita tentang penciptaan. Nah, pertanyaannya begini: apakah alasan atau tujuan Allah menciptakan bumi, langit, dan segala isinya, dan Dia menciptakan manusia? Atau begini, apakah tujuan, apa alasannya bahwa Allah itu terakhir sekali hari keenam Dia menciptakan manusia? Kira-kira tahu nggak? Ada nggak di antara anak-anak sekolah minggu yang bisa memberikan jawaban? Kira-kira apa alasannya? Apa tujuannya Allah menciptakan manusia yang terakhir pada hari keenam? Artinya, jikalau kita menghitung-hitung hari, 5 hari Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Baru pada hari yang keenam, artinya hanya 1 hari lamanya Allah menciptakan manusia, yaitu hari keenam. Kira-kira tahu nggak alasannya? Iya, alasannya demikian adik-adik. Allah itu lebih lama menciptakan langit bumi beserta dengan segala isinya 5 hari lamanya. Baru pada hari keenam, hanya 1 hari lamanya, yaitu hari keenam, Allah itu menciptakan manusia. Tujuan dan maksud Allah di situ adalah bahwa memang
sejak semula, sebelum Allah menciptakan manusia itu, Allah itu sudah menunjukkan cinta kasih-Nya. Kasih sayang Allah itu kepada manusia. Dan sebagai salah satu bukti bahwa manusia itu sangat dicintai, sangat dikasihi oleh Allah, itulah sebabnya manusia itu disebut sebagai imago Dei. Tahu nggak kira-kira apa itu maksudnya imago Dei? Imago Dei Allah. Manusia adalah imago Dei Allah, maksudnya manusia itu segambar serupa dengan Allah. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, ciptaan Tuhan yang paling istimewa, ciptaan Tuhan yang paling luar biasa dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Keistimewaan manusia sebagai ciptaan Allah dengan ciptaan yang lainnya, bahwa manusia itu diberikan Tuhan akal dan pikiran. Manusia itu adalah mandataris Allah. Manusia itu adalah teman sekerja Allah untuk memelihara dan menguasai segala ciptaan Allah yang lainnya. Maka dari susunan atau aturan penciptaan ini, adik-adik sekolah minggu, kita semakin mengerti dan memahami bahwa Allah itu terlebih dahulu menciptakan segala sesuatu, mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh manusia itu. Allah lebih dahulu memperlengkapi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu. Setelah semuanya itu lengkap, kebutuhan manusia itu lengkap diciptakan oleh Tuhan, barulah Tuhan menciptakan manusia. Itu yang kita lihat dalam ayat 29. Coba kita baca di ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadikan makanan. Oleh sebab itu, adik-adik sekolah minggu yang kekasih, tidak ada alasan bagi kita, tidak ada alasan bagi manusia untuk bersungut-sungut kepada Allah. Tidak ada alasan bagi manusia untuk menuntut Allah. Bahkan sebaliknya, manusia itu harus mengucap syukur atas segala yang telah diperbuat oleh Allah kepada manusia. Adik-adik sekolah minggu yang kekasih, ternyata Allah itu menciptakan manusia tidak secara kebetulan loh. Allah itu menciptakan manusia tidak secara kebetulan. Maksudnya Allah menciptakan manusia itu bukan hanya asal ada, tetapi manusia itu diciptakan Tuhan ada tujuan dan maksudnya. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Apa maksud Allah menciptakan manusia? Mari perhatikan di ayat 26. Inang akan baca dari sini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yang mau kita perhatikan dalam ayat 26 ini, ada kita temukan kata yang mengatakan berkuasa. Berkuasa di sini, kata berkuasa di sini bukan berarti menindas. Bukan berarti sesuka-suka manusia itu atas ciptaan Tuhan yang lainnya, tidak. Tetapi kata berkuasa di sini memiliki arti yang sangat dalam, yakni memelihara, menjaga, merawat, melestarikan ciptaan Tuhan yang lainnya. Itulah sebabnya kita disebut segambar, serupa dengan Allah, yang artinya adalah sifat Allah itu ada, harus ada dalam diri manusia. Sifat Allah yang adalah cinta. Dia mencintai, dia mengasihi, dia menyayangi segala ciptaannya, termasuk manusia di dalamnya. Jadi karena manusia itu adalah segambar dan serupa, manusia itu adalah imago Dei, manusia itu adalah mandataris Allah, teman sekerja Allah, wakil Allah di dunia ini untuk memelihara segala makhluk ciptaannya. Maka tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia sangat mulia. Mewariskan, memelihara, mempertanggungjawabkan segala ciptaan Tuhan yang lainnya untuk kita jaga dengan baik, untuk kita pelihara dengan baik, untuk kita urus, untuk kita rawat dengan baik, karena ciptaan Tuhan yang lainnya itu pun berhak untuk dikasihi, berhak untuk dirawat, berhak untuk dipelihara sebagaimana kita umat ciptaannya. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu yang kekasih, mulai hari ini, mulai detik ini, tunjukkan tanggung jawab. Ibaratnya rawat peliharaan-peliharaan yang ada di rumah, ya, jaga dengan baik. Demikian juga kalau misalnya ada tanam-tanaman atau tumbuh-tumbuhan, rawat dengan baik, siram, beri pupuk supaya mereka bertumbuh dengan baik. Kita pasti mampu untuk melakukan itu, karena Tuhan memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan, kekuatan, akal dan pikiran untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kekasih, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersuka cita, bersyukur, dan menaikkan pujian kepadamu, ya Bapa. Karena kami manusia ini adalah makhluk ciptaan-Mu yang paling sempurna. Engkau memberikan kami akal dan pikiran, kebijaksanaan dan kekuatan Tuhan untuk memelihara segala ciptaan-Mu yang lainnya. Engkau memberikan kami tugas dan tanggung jawab yang mulia sebagai teman sekerja Tuhan yang segambar dan serupa dengan Engkau,
kami harus meneladani sifat-Mu yang hidup di dalam penuh cinta kasih. Supaya cinta kasih yang dari Tuhan boleh kami salurkan ke sekeliling kami. Tuhan, mampukan kami untuk boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Mempertanggungjawabkan segala pekerjaan yang Engkau berikan kepada kami, dan mensyukuri segala berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Jikalau kami lalai untuk mengemban tugas dan tanggung jawab kami, tegur kami, ya Bapa, supaya kami semakin bersungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terimalah doa kami ini Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya, aduh, kita dengar firman Tuhan. Sekarang kita mau kasih yang terbaik Buat Tuhan ya. buat Tuhan, Iya. untuk pelayanan Tuhan. Tapi seperti biasa karena masih online, bagaimana cara mengumpulkannya kakak Umi cantik? Bisa dikasih sama mama papanya, nanti mama papanya yang akan kasih ke gereja, ya kan? Benar. Terus satu paling gampang sekarang zaman udah canggih kayak tinggal di transfer aja, nanti nomor rekeningnya ada, ya. Ada Jumat juga ada, Ada ya. nanti juga ada. Ya. Oke, adik-adik berikan yang terbaik sambil memberikan persembahan. Kita mau nyanyi lagu Go Kelas Niroha. Kita mau kita kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bebas. Bebas. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita lagi MC-nya. Iya, kan banyak pun sekolah minggu yang kita mulu buat kadiknya ya. Nah, tapi ketika karena minggu ini adalah awal di bulan April ya. Nah, biasanya kita kan merayakan apa kan Tika? Happy birthday. Happy birthday to you. Adik-adik sama guru sekolah minggu di bulan Maret ya. Bulan April, bulan Maret ya? Iya, ya bulan Maret. Maret sama yang guru yang di bulan Maret. Ada nggak di bulan Maret guru sekolah minggunya kan? Ada. Oh, bulan Maret itu kayaknya Bang Emon ya? Oh iya Bang Emon, si ganteng ya, si ganteng. Kita punya banyak guru ganteng. Cantik juga banyak kan? Cantik apa lagi? Banyak banget. Nah adik-adik, kita akan merayakan ulang tahun dari tanggal 1 sampai tanggal akhir Maret. Itu tanggal berapa sih kemarin? 31 ya. Kita akan merayakan ulang tahun, tapi kita main lagu apa dulu nih Kak? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Oke adik-adik yang di rumah, boleh tepuk tangan sambil nyanyi, sambil senyum-senyum. Pokoknya harus sukacita buat merayakan teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Maret. Oke, ayo Bang. Keluarga besar sekolah minggu. Selamat ulang tahun buat adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun di bulan Maret dan
sekolah minggu yang berulang tahun di bulan Maret. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semakin sehat, panjang umur, terus semakin pintar. Nah, kita memberikan hadiah terbaik yaitu adalah doa yang akan dibawakan oleh Katika. ya, sebelum kita tutup ibadah kita dan tutup perayaan kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah ini, di mana kami boleh bersekutu bersama-sama adik-adik walaupun secara online untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk firman yang boleh Kau taburkan supaya kami boleh menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa untuk adik-adik kami yang berulang tahun di bulan Maret, juga teman sepeda kami yang berulang bulan Maret ini. Karena Tuhan terus menambahkan kesehatan mereka, panjang umur, dan selalu memberkati mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih, Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Terima kasih Kak Tika. Kami maafnya. Oke, adik-adik, sampai bertemu minggu depan ya. Ayo, abangnya lupa. Kita sambil nyanyi aja sambil kakak ingatkan kembali ya. Nanti sebentar lagi akan pasca akan ada lomba adik-adik ya. Jangan lupa ya, nanti diumumkan ya. Shalom teman-teman, kita sudah selesai beribadah. Tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar. Apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain. Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Nah yang keempat, enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke, nah teman-teman jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.